Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mbak Linda, dipanggil Linda. NIM saya 231010501312. Kelas saya 03 SMJE 016. Saya dari Fakultas Manajemen Ekonomi dan Bisnis. Dan saya akan melaksanakan tugas pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen untuk ujian akhir semester atau UAS, yaitu menganalisis tentang kegagalan sistem informasi manajemen yang dilakukan oleh Transmart dari awal launching hingga sekarang. Baiklah, saya akan memulainya. Transmart yang sebelumnya dikenal sebagai Carrefour Indonesia memiliki sejarah yang menarik dalam industri peretailan di Indonesia. Berikut adalah ringkasan sejarah yang singkatnya, yaitu awal mulanya saat pada tahun 1996, Carrefour memulai langkahnya di Indonesia dengan menjalin kerjasama dengan PT Tiga Raksa Satria Tbk untuk membangun cabang Carrefour di Indonesia. Pada tahun 1998, gerai pertama Carrefour dibuka di Cempaka Putih, Jakarta, dan diikuti oleh gerai kedua yaitu Duta Merlin yang berada di Jakarta juga. Berikutnya saya akan menganalisis mengenai kegagalan sistem informasi manajemen yang dilakukan oleh Transmart dari awal peluncuran hingga sekarang. Analisisnya itu kurang lebih kita akan mempunyai 7 analisis. Yang pertama ada kurangnya integritas sistem, yang kedua ada pelatihan dan pengembangan SDM, ketiga resistensi terhadap perubahan, keempat masalah teknis pemeliharaan, kelima kurangnya dukungan manajemen, keenam adaptasi terhadap pasar, dan yang terakhir ada manajemen proyek yang kurang efektif. Lalu diikuti dengan kesimpulannya. Yang pertama yaitu kurangnya integrasi sistem. Transmart menghadapi tantangan besar dalam mengintegrasikan berbagai sistem yang digunakan olehnya di seluruh operasional mereka. Sistem yang tidak terintegritas menyebabkan data dapat tersebar dan tidak konsisten hingga menyulitkan manajemen dalam mengakses informasi yang akurat dan real time. Hal ini berdampak pada pengambilan keputusan yang kurang tepat dan efisiensi operasional yang menurun. Yang kedua ada pelatihan dan pengembangan SDM. Implementasi SIM yang sukses memerlukan pelatihan dan komprehensif bagi semua karyawan. Namun di Transmart banyak karyawan yang tidak mendapat pelatihan yang memadai untuk menggunakan sistem baru itu. Akibatnya banyak karyawan yang merasa kesulitan dalam mengoperasikan sistem, berdampak negatif dan produktivitas serta efisiensi kerja. Yang ketiga resistensi terhadap perubahan. Resistensi terhadap perubahan adalah masalah umum dalam setiap organisasi yang mengimplementasikan teknologi baru. Di Transmart, resistensi itu terlihat jelas, terutama di kalangan karyawan yang sudah lama bekerja dengan sistem lama. Banyak karyawan yang merasa nyaman dengan cara kerja lama dan enggan beradaptasi dengan cara kerja baru. Hal ini memperlambat proses adopsi SIM. Yang keempat, masalah teknis dan pemeliharaan. Sistem yang digunakan oleh Transmart sering mengalami masalah teknis sebagai DAM dan perform yang lambat, kekurangannya memiliki dan memadainya memburuk situasi ini. Yang kelima, kurangnya dukungan manajemen. Dukungan dari manajemen puncaknya sangat penting dalam setiap implementasi teknologi baru. Namun di Transmart, dukungan ini seringkali tidak konsisten. Manajemen puncak tidak selalu memberikan perhatian dan sumber daya yang diperlukan untuk memastikan keberhasilan implementasi SIM. Kurangnya komitmen ini menyebabkan proyek SIM tidak mendapatkan prioritas yang cukup sehingga menghambat proses implementasi dan adaptasi. Yang keenam, ada adaptasi terhadap pasar. Pasar retail sangat dinamis dan cepat berubah. Transmart menghadapi tantangan dalam menyesuaikan sistem mereka dengan perubahan kebutuhan konsumen yang dinamika pasar. Sistem yang kurang fleksibel membuat mereka sulit untuk beradaptasi dengan cepat, sehingga kehilangan peluang untuk meningkatkan kepuasan pelanggan daya saing pasar.
Yang ketujuh, manajemen proyek yang kurang efektif. Implementasi SIM memerlukan manajemen proyek yang efektif untuk memastikan semua tahapan berjalan sesuai rencana. Di Transmart, manajemen proyek yang kurang efektif menyebabkan keterlambatan, pembengkakan biaya, hasil yang tidak sesuai dengan harapan. Kurangnya koordinasi antara tim proyek dan pemangku kepentingan lainnya juga menjadi penyebab kegagalannya. Ya, terakhir yaitu kesimpulan. Mari kita menyimpulkan analisis ini. Kegagalan implementasi SIM di Transmart menunjukkan pentingnya perencanaan yang matang, pelatihan yang memadai, dukungan manajemen yang kuat, dan fleksibilitas dalam menyesuaikan sistem dengan kebutuhan yang ada di pasar. Untuk mengatasi masalah ini, Transmart perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem yang ada, meningkatkan pelatihan karyawan, dan memastikan dukungan penuh dari manajemen puncak. Dengan langkah-langkah ini, Transmart dapat meningkatkan efektivitas SIM mereka dan mencapai bisnis yang diinginkan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam analisis kegagalan sistem informasi manajemen yang dilakukan oleh Transmart dari awal launching hingga sekarang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.